Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 14. Halaman 14 Minhat Taubatu, yang judul Minha at-Taubatu. Minha diantaranya adalah at-Taubatu, bertaubat. Di antaranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah di antara wasiat-wasiat yang 9 itu yang akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini, pertama yang terpenting adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha khobar muqaddam, at-taubatu mubtada muakhir. Yaitu minal wasoya at-tis'i, di antara wasiat-wasiat yang 9 adalah at-taubatu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat-wasiat 9 ini untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita bisa menjadi orang yang dekat di sisi Allah. Langkah pertamanya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu taubat? Dijelaskan di dalam kitab ini. Wahia, yaitu, maksudnya adalah taubat. Wahia, taubat adalah awalul wasoya, wasiat yang pertama yang hendak disampaikan. Wa ahammu qawaididdin, dan paling pentingnya pokok-pokok agama. Jadi taubat adalah paling pentingnya pokok-pokok agama. Ajaran agama yang paling pentingnya adalah taubat. Orang kalau sudah taubat lalu melaksanakan taat itu ringan. Tapi orang kalau tidak bertobat kepada Allah, maka melaksanakan taat pada Allahnya berat. Wa awwalu manazilis salikin, paling pertamanya manzilah, tempat pemberhentian orang-orang yang menapaki jalan menuju Allah. Paling pertamanya tempat pemberhentian orang-orang yang berjalan menuju Allah. Jadi langkah pertama bertaubat kepada Allah itu adalah manzilah pertama. Itu adalah pos pertama untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu maqamatit talibin, dan pokoknya, pangkalnya, kedudukan orang-orang yang menuntut orang-orang yang menuntut keridhaan Allah, orang-orang yang menuntut ilmu.
Jadi pokoknya berarti hal yang sangat penting untuk bisa mencapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thalibin bisa diartikan juga para penuntut ilmu. Jadi ada orang yang menuntut ilmu lalu dia bermaksiat, maka menuntut ilmunya tidak akan berkah. Maka dia menuntut ilmu tapi tidak bisa dapat dengan baik karena dia tidak melakukan taubat kepada Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu dia taubat lalu ilmu itu menyerapnya dengan sangat mudah. Dan berkah, artinya berkah mudah diamalkan juga dalam kehidupan. Kita lanjutkan. Fattaubatu, maka taubat adalah bil lughatan menurut bahasa ar-ruju'u kembali. Taubat artinya kembali. Taubat artinya kembali. Kembali kepada Allah. Yuqalu dikatakan taba orang itu bertobat iza roja'a ketika ia kembali. Jadi orang itu bertobat ketika ia kembali. Jadi taubat menurut bahasa artinya kembali. Wa syar'an dan menurut syara adalah ar-ruju'u kembali. Amma dari apa-apa. Karena yang perbuatan itu mazmuman dicela fi syar'i di dalam syara, di dalam agama. Kembali dari perbuatan yang dicela oleh agama ila kepada ma perbuatan huwa mahmudun yang perbuatan itu mahmudun dipuji fihi di dalam agama atau oleh agama. Fihi maksudnya fi syar'i di dalam agama. Jadi dari perbuatan yang dicela oleh agama menuju kepada perbuatan yang dipuji, yang dicintai oleh Allah, yang dipuji oleh agama, itulah yang disebut dengan bertobat. Dari minum-minuman keras lalu dia tinggalkan, itu namanya taubat. Dari tidak sholat lalu dia sholat, itu juga taubat. Dari malas menuju rajin, itu juga taubat. Dari tidak suka zikir lalu rajin zikir, itu juga taubat. Dari tidak suka menuntut ilmu kemudian tekun menuntut ilmu, itu adalah taubat. Jadi taubat adalah berpindah dari yang tercela menurut agama menjadi yang terpuji menurut agama, itu adalah bertaubat. Wa'lam, ketahuilah, annahu bahwa ja'a datang fit taubati di dalam taubat ayatun katsiratun, ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak. Annahu itu domirnya domir sya'an, domir yang tidak kembali kemana-mana. Bahwa telah banyak datang ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang taubat ini. Jadi ayat Al-Quran yang menerangkan tentang taubat itu sangat banyak. Wa ahaditsu syahiratun, dan hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal. Jadi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menceritakan tentang taubat itu sangat banyak. Faminal ayati, di antaranya, di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang taubat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala yang berbunyi, firman Allah ta'ala yang berbunyi, wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita orang yang beriman diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jadi agar kalian bahagia atau menang
Jadi tujuan taubat itu bukan menyengsarakan, tapi agar kita bahagia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lainnya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, cinta. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, cinta, at-tawwabina, kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, kita hendaklah bertaubat kepada Allah. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya diantaranya sering berwudu, banyak berwudu, kemudian dia sering menjaga dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu berikutnya adalah menjaga diri dari perbuatan dosa, itu namanya juga mensucikan diri. Nah, Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri, bukan orang yang merasa suci. Ada orang yang merasa suci lalu meremehkan orang lain, itu pun tidak dibenarkan, tidak baik. Wa minal ahadisi, di antara hadis-hadis yang bicara tentang taubat adalah qauluhu alaihi salam, perkataan Nabi alaihi salam yang berbunyi, tubu ilallahi, bertobatlah kalian ilallahi, kepada Allah, fa inni, karena sesungguhnya saya, maksudnya Rasulullah, atubu ilaihi, bertobat kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrotin, 100 kali. Jadi Rasulullah itu taubatnya tiap hari 100 kali. Padahal Rasulullah itu tidak punya dosa, atau kalau punya dosa telah dijamin ampun oleh Allah, padahal nggak punya dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, jika kamu ada dosa baik yang dulu, sekarang maupun akan datang, seluruhnya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi ternyata taubat Rasulullah adalah setiap harinya 100 kali. Nah, kita harus mencontoh Rasul, karena dosa kita lebih banyak. Rasul nggak punya dosa, istighfarnya 100 kali. Kita banyak dosa, ya harus banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu alaihi salam, dan hadis Rasul alaihi salam, perkataan Rasul alaihi salam. Bismillah. Lagi batuk. Futiha, dibuka, babut taubati, pintu taubat. Jadi pintu taubat itu dibuka. La yuhlaku, tidak dikunci, hatta yatlu asyamsu, sehingga matahari terbit, min maghribiha, dari sebelah barat. Jadi pintu taubat itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Itu berarti sebentar lagi kiamat. Pada saat matahari terbit dari sebelah barat, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Saat itu udah banyak yang mau taubat tapi sudah tidak berguna lagi, atau orang tersebut menyesal. Jadi matahari terbit dari sebelah barat itu adalah kiamat. Jadi kalau sudah kiamat, maka di pintu taubat itu sudah tertutup. Jadi sekarang masih terbuka. Itu kalau secara umum. Wa qauluhu alaihi salam, dan perkataan Rasul alaihi salam tentang taubat, man taba, barang siapa yang bertobat, qabla ayyughirra, sebelum nafas di kerongkongan, qabbalallahu, maka Allah menerima taubat hamba tersebut. Jadi kalau untuk individu sampai nafas di tenggorokan, sampai nafas di tenggorokan. Kalau nafasnya sudah di tenggorokan, sudah sakaratul maut, maka dia tidak lagi diterima taubatnya oleh Allah. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu sudah
napas di tenggorokan baru ingin taubat, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah di laut merah, sudah tenggelam, nafasnya di tenggorokan, lalu dia mau bertobat, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi sebelum napas di tenggorokan dan matahari belum terbit dari sebelah barat, maka selama itu pintu taubat selalu dibuka. Dan prakteknya banyak orang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini. Bahkan dia menyia-nyiakan dengan terus bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa qauluhu alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, at-taibu, orang yang bertobat itu, minaz zambi, dari dosa, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak pernah berdosa, seperti orang yang tidak ada dosa. Jadi orang yang bertobat dari dosa, dia sungguh-sungguh bertobatnya seperti orang yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfiru, orang yang mohon ampun, minaz zambi, dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, dan dia tetap melaksanakan dosa itu, kal mustahzi'i, seperti orang yang mengejek, bi rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi dia taubat maksiat, taubat maksiat, taubat maksiat, itu sama saja orang yang mengejek kepada Tuhannya. Jadi kita jangan bertobat lalu berdosa, bertobat lalu berdosa, tetapi kita berusaha bertobat lalu menjauhi perbuatan dosa. Wa qauluhu alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, idza tabal abdu, jika seorang hamba bertobat, ansallahu, maka Allah membuat lupa, al-hafazota, malaikat pencatat amal, dzunubahu, dosa-dosanya. Jadi kalau dia bertobat kepada Allah, Allah membuat malaikat pencatat amal itu lupa dosa seorang hamba tersebut. Artinya dihapus atau tidak ditulis dosa-dosanya karena dia sudah bertobat. Wa ansa, dan Allah membuat lupa, zalika, dosa tersebut, jawarihahu, anggota tubuhnya. Anggota tubuh di hari kiamat itu ditanya. Lalu kalau Allah membuat lupa anggota tubuhnya sehingga ditanya, dia tidak berbuat dosa karena Allah buat lupa anggota tubuhnya pernah berbuat dosa. Wa ma'alimahu, dan tempat dia berbuat dosa, minal ardi, di bumi. Jadi tempatnya juga Allah buat lupa bahwa seorang itu berbuat dosa. Hatta yabqa, hatta al-qayulki, hatta yulqiya, sehingga orang tersebut bertemu. Hatta yulqiyallahu, sehingga Allah bertemu. Walaisa, hatta yulqiya, sehingga orang itu bertemu Allah, kepada Allah. Walaisa alaihi, dan tidak ada pada orang tersebut syahidun, saksi, bizambin, terhadap dosanya. Jadi tidak ada saksi dia melakukan dosa kalau orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tidak pernah melakukan dosa. Nah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai taat pada Allah dengan memulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.